Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang giroskop. Nah, di kelompok ini ada saya Hans, Zuriel, dan Guido. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu gerakan giroskopis dan apa itu giroskop. Singkatnya, gerakan giroskopis itu merupakan fenomenanya, dan giroskop merupakan benda yang mengalami fenomena tersebut. Gerakan giroskopis sendiri merupakan fenomena di mana sebuah benda sebuah benda berputar cenderung mempertahankan posisinya ketika ia diberi gangguan. Benda yang mengalami fenomena inilah yang disebut giroskop. Giroskop ini punya banyak jenis. Contoh di antaranya itu ada giroskop mekanis, giroskop optik, giroskop MEMS, dan masih banyak lagi. Tetapi di sini kita akan berfokus membahas tentang giroskop mekanis karena ini merupakan giroskop yang paling basic, giroskop paling dasar bentuknya. Nah, fungsi giroskop itu biasanya untuk menghitung atau melacak orientasi suatu benda terhadap satu sumber referensi. Nah, terdapat tiga gerakan utama yang terjadi pada peristiwa ini, di antaranya spin, yaitu putaran cepat yang menghasilkan momentum angular, rotation, yaitu getaran yang terjadi pada sumbu putar, dan precession, yaitu gerakan memutar sumbu giroskop akibat adanya reaksi. Nah, giroskop mekanis punya bentuk seperti ini. Dia memiliki piring rotor yang berputar pada sumbu cincin yang terpasang pada kerangka cincin. Nah, di sini terdapat dua kerangka cincin yaitu gimbal yang memungkinkan dia berputar ke segala arah. Nantinya yang menjadi sumbu yang menjadi titik referensi adalah rotasi dari si rotor ini karena dia akan cenderung mempertahankan sumbu putarnya. Sifat-sifat giroskopis didasari pada beberapa hukum-hukum fisika, di antaranya hukum kekekalan momentum angular, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum analogus untuk sistem yang berotasi. Dan ini menghasilkan dua sifat istimewa pada giroskopis, di antaranya rigidity in space and precession. Rigidity in space atau kekakuan dalam ruang merupakan eh, kecenderungan benda yang berputar dalam kecepatan tinggi untuk mempertahankan sumbu putarnya. Ini terjadi karena dengan momentum sudut yang besar, inersi rotasi pun ikut membesar. Hal ini bisa dilihat pada gasing yang meski ditempatkan pada bidang miring, gasing tersebut akan tetap berputar mengarah ke atas, sumbu putarnya tetap mengarah ke atas, selama ia masih berputar dengan cepat. Nah, ya, kemudian yang kedua adalah selama tidak diberi gangguan tentunya. Yang kedua adalah precession. Nah, bagaimana jika diberi gangguan? Precession ini merupakan kasus di mana saat sebuah giroskop itu berputar, dia diberikan gangguan yang tujuannya untuk mencoba mengubah arah sumber rotasinya. Nah, ketika dia coba diubah dengan menambahkan gangguan torsional, giroskop malah bergerak tegak lurus dari arah gaya yang diberikan. Kenapa ini bisa terjadi? Singkatnya, vektor momentum itu bercross product dengan vektor torsi. Sehingga eh, arah vektor momentum akan berubah jika arah vektor torsi baik vektor torsi maupun vektor momentum diganti. Nah, eh, giroskop sendiri tentunya punya memiliki pergerakan. Nah, analisis pergerakan dari body giroskop ini harus menggunakan Euler angle yaitu V, theta, dan C. Nah, eh, seperti tadi yang dijelaskan, ada pergerakannya ada presesi, nutasi, dan spin. Presesi diwakili dengan V, yaitu yang dapat dilihat di gambar B. Nutasi diwakili dengan theta, yang diwakili dengan gambar C, dan spin yang diwakili dengan C yang terdapat dilihat di gambar D. Dengan ada motionnya ini tentunya ada vektor-vektor yang menyebabkan ada beberapa rumus. Oke. Pada gerak giroskopi, vektor-vektor walaupun kecepatan vektor-vektor sudut itu tidak semuanya saling tegak lurus, kecepatan sudut total dari giroskop dapat dinyatakan sebagai gabungan dari beberapa komponen. Nah, secara khusus, kecepatan sudut total ini merupakan penjumlahan dari kecepatan sudut presesi dan nutasi. Nah, kalau gitu bisa dapat dituliskan sebagai omega total sama dengan omega P tambah omega N. Nah, dari hubungan tersebut, kecepatan sudut dari benda giroskop ini dalam bentuk vektor dapat dinyatakan sebagai omega XI tambah omega YJ tambah omega ZK. Nah, kalau kita pakai eh, sudut Euler tadi, jadi omega sama dengan theta dot I tambah V dot sin theta J tambah
V dot cos theta tambah si K. Nah, itu bagi bentuk komponen-komponen I, J, K-nya. Terus, kecepatan sudut sumbu kalau koordinatnya sendiri itu dapat dituliskan sebagai omega total sama dengan theta dot I tambah V dot sin theta J tambah C dot cos theta K. Oke. Selanjutnya, mengasumsikan bahwa kita misalnya asumsikan bahwa sumbu X, Y, dan Z itu sumbu utama dari inersia dari gasingnya, momen inersianya dapat kita buat jadi eh, IXX sama dengan IYY, yaitu sama dengan I, dan IZZ sama dengan IZ. Nah, kalau kita masukkan komponen kecepatan tersebut, sudut tersebut ke rumus-rumus yang sebelumnya, dan beserta turunannya turunan waktunya ke dalam persamaan gerak rotasi, kita mendapatkan rumus air yang di kiri bawah ini, yang mana sigma momen X sama dengan I kali theta dot dot dikurang V dot kuadrat sin theta cos theta ditambah inersia Z atau IZ dikalikan V dot sin theta. Nah, itu kemudian dikalikan V dot cos theta tambah C dot. Nah, untuk sigma momennya I dikalikan dengan V dot dot yang sin theta tambah 2 V dot theta dot cos theta yang dikurangkan IZ theta dot yang itu komponen itu dikalikan dengan V dot cos theta tambah C dot. Nah, ada juga untuk sigma momen di Z-nya itu inersia Z kali C dot dot tambah V dot dot cos theta kurang V dot theta dot sin theta. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang aplikasinya, di mana banyak aplikasi dari giroskop, namun kami hanya mengambil beberapa. Yang pertama yaitu kamera smartphone, yang di mana berguna untuk membantu image stabilization, menentukan orientasi kamera, dan mendukung fitur AI. Selanjutnya ada navigasi, yang di mana dia ini berfungsi untuk membantu menentukan arah, eh, digunakan untuk inertial navigation system, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu stabilizer kamera atau gimbal yang dimana ini berfungsi untuk mendeteksi gerakan rotasi kamera secara real time. Lalu untuk mengirim data ke motor gimbal, dia kurang lebih samalah seperti kamera pada smartphone. Selanjutnya yaitu ada teleskop Hubble yang dimana ini berfungsi untuk sensor orientasi presisi tinggi seperti untuk mempertahankan arah teleskop terhadap objek astronomi, membantu sistem kontrol, dan juga untuk mengunci posisi bintang atau galaksi selama pengamatan jangka panjang. Nah, oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.